Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan saja, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman, membaca firman, belajar firman, itu suatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman dan rohani kita. Karena itu harus diprioritaskan dalam kehidupan kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami patut menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu, ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-14. Firman-Nya berkata demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita, kejadianku dahsyat. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita menyadari bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib di mata Tuhan. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, bukanlah suatu kebetulan kalau kita bisa ada di dunia ini. Bagaimanapun prosesnya kita, bagaimanapun latar belakang kita, bagaimanapun kondisi kejadian kita pada waktu kita ada di dunia ini, mari kita menyadari bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu berarti bahwa kalau kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib, kalau Tuhan ciptakan kita dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang ajaib, maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita dituntut 3 hal dalam hidup kita sebagai umat. Yang pertama, kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dalam ayat 11 dan 12, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ketika kita menyadari bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib, maka yang pertama kita dituntut untuk tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan kita adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir. Sehingga kemanapun kita pergi, pasti kita bertemu dengan Tuhan, kita bertemu dengan hadirat Tuhan. Sehingga kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Ke lorong manapun, ke dunia manapun kita akan tetap ketemu dengan hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu, tapi juga maha hadir. Nah, ini yang harus kita sadari sebagai umat. Ketika kita menyadari bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib, maka kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat hal-hal yang tersembunyi sekalipun di hadapan manusia, tapi tidak bisa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada di situ. Jadi sangat penting untuk kita menyadari bahwa kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita secara ajaib dan luar biasa itu adalah Tuhan yang maha hadir ataupun Tuhan yang maha tahu. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu. Hal yang kedua yang dituntut dari kita ketika kita menyadari bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib, bahwa kita diciptakan secara dahsyat dan ajaib oleh Sang Pencipta kita, maka yang kedua yang dituntut dari kita adalah mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Bagaimanapun kondisi tubuh kita, fisik kita, orang menyebut kita cantik kah, tidak cantik kah, ganteng kah, tidak ganteng kah, hidung kita mancung ke dalam kah, mancung keluar kah, kita kulit hitam kah, kulit putih kah, rambut hitam kah, rambut keriting kah, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Artinya bahwa bagaimanapun kondisi kita, kita harus menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kita itu diciptakan Tuhan secara dahsyat, secara luar biasa. Walaupun situasi kondisi fisik kita, mungkin orang menghinanya, mungkin orang menjauhinya, tapi sadarilah di mata Tuhan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Jadi jangan memusingkan penilaian orang lain terhadap diri Anda. Kita pusingkan penilaian Sang Pencipta kita terhadap diri kita bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Karena itu aku bersyukur kepadamu. Itu yang dilakukan oleh Sang Pemazmur. Ketika dia menyadari bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib, dia berkata, aku bersyukur kepadamu. Mari kita belajar mensyukuri siapa diri kita. Dalam bentuk kelemahan, kekurangan kita, seberapapun kita belajar, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Yang ketiga yang dituntut dari kita karena kejadianku dahsyat, ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketika kita menyadari bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, yang dituntut dari kita, yang ketiga adalah kita harus hidup di jalan yang benar. Karena kejadian kita dahsyat dan ajaib, maka kita belajar untuk jangan jalan yang serong. Jangan menjalani hidup yang tidak benar. Jangan menjalani jalan yang serong. Makanya pemazmur berkata, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi ketika kita menyadari bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, mari kita belajar untuk hidup di jalan yang benar. Bukan di jalan yang serong. Karena apa? Karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan cara yang ajaib, dengan cara yang dahsyat. Karena itu kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, menyadari dan menghargai bahwa kita ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dengan cara kita hidup di jalan yang benar. Hidup di jalan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Jalan yang sesuai dengan kehendak dari Sang Pencipta kita. Yang menciptakan kita dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajar dan menasihati kami. Kejadianku dahsyat. Tuhan tolong kami supaya kami menyadari bahwa kejadian kami itu dahsyat dan ajaib. Kami diciptakan dengan cara yang dahsyat dan ajaib oleh Sang Pencipta kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu ajarlah kami supaya kami tidak lari dari hadapan Tuhan. Karena yang menciptakan kami adalah Allah yang Maha Tahu tapi juga Maha Hadir. Tolonglah kami juga supaya kami bersyukur atas kejadian kami, walaupun dalam situasi dan kondisi apapun fisik kami, tubuh kami harus bersyukur kepada Tuhan. Dan ajar kami supaya kami tetap hidup di jalan yang benar, bukan di jalan yang serong. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan dicurahkan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.